Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Syainillah, 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 Syainillah. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Syainillah, Syainillah, Syainillah. Sallallahu Rabbana ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbana ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. بشرى لنا للمنى زال الأنام وفى الهنا والدهر Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara tausiah agama di tempat langgar kita ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan pengikut beliau hingga ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, syarifah, alim ulama dan para pengajar ilmu agama. Terlebih khusus kepada Habib yang sekarang berada di tempat ini, yaitu Habib Umar Zindan dari Bogor. Dan juga kita sama-sama kita muliakan Ustadz Abdul Rauf Ilsi, dan yang sama-sama kita muliakan Guru Mahmudi, dan yang sama-sama kita muliakan para jamaah yang berhadir di langgar kita ini. Untuk memanfaatkan waktu
perkenankanlah ulun membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua doa penerang hati, acara ketiga tausiah, acara keempat doa, dan acara kelima penutup. Marilah kita sama-sama memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membacakan suratul Quran Al-Fatihah. Acara kedua doa penerang hati yang akan didoakan oleh Habib. Waktu dan tempat kami sediakan. Mudah-mudahan yang minum daripada air tersebut Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran daripada urusan-urusannya. Nah, jadi venue ini hadiahnya menghadiahi itu 5.000 rupiah. Kalau yang bisa satu bijinya 500 rupiah. 500.000 ada 500 rupiah sekali. Mungkin selalu 500. Nah, jadi nama anggota tugas membuahkan venue keluar bisa-bisanya. Bila dapat memberi cetak judi dan ceramah Habib. Nah, selanjutnya acara ketiga yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Guru Abdul Rauf. Waktu dan tempat kami sediakan. Dah kamu? Hah? Jujur. Waktu panggil lah atau ngelunak. Enggak. Kesian melihat. Pemainnya tuha-tuha apa? Jadi kan melihat. Jangan dicampur. Jangan kayak harus dicampur. Kalau masjid pasang pulang. Kalau masjid karena kamu salahnya nih. Kamu salah ya bang. Kering berkomen kah? Ada di luar. Berkomen segangan ini berarti lah. Dah. Jangan kebandel. Jangan guring. Mengorok boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar anak bapak. Di luar kan semangatnya ini makan pisang sudah habis berapa biji. Tidak salam ya Allah, masih aja semangat. Sekali lagi semangat sampai subuh kita. Mohonnya nomornya. Lu pikir udah sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, terlebih khusus kepada Habib Umar Jindan. Kita doakan beliau Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan panjang umur. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan berataan. Semoga itu mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib amin amin juga paham ada. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para anak-anak kayak lagi namok. Allah la ilaha illallah. Allah la terpilih. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, terlebih khusus kepada Guru Mahmudi dan Haji Ahri dan lain-lainnya daripada guru-guru yang lain yang mulah Habib Jindan, Habib Umar Jindan dan Al-Fakir kesini. Kita doakan mudahan dan berkat beliau apa yang kita dapatkan pahala, beliau pun akan mendapatkan pahala. Akan diberikan kesehatan dan panjang umur. Jaga beliau. Diberkahi kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan sama-sama kita muliakan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana ketika kita pada masa-masa sekarang masa bahagia. Ya kan? Masa bahagia kan? Bujur. Oh, kisahnya. Yang mana ketika pada masa pandemi yang dibilang masa corona, berapa banyak orang menyerah masalah kehidupan, berapa banyak orang hatinya gelisah, berapa banyak orang hatinya putus asa. Karena apa? Di dalam hatinya ketidakcahaya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghadapi pandemi seperti ini, ketika masalah kayak ini, kita nampakkan keyakinan kita bahwasanya Allah yang berkuasa. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Roda daripada seluruh kerajaan di mana letaknya? Orang hari ini ulah gigi palsu ada yang haram. Ya kan? Gigi ini palsu yang biasanya ada orang mulah ini dan itu haram, mengobati ini dan itu haram. Ya kan? Menambah ini itu dari ini dan itu haram. Coba sekarang tambahin penyakit corona, siapa yang bawa? Hah? Adalah kita menampakkan keyakinan bahwasanya ketidak orang yang menghilangkan semua penyakit, ketidak orang menghilangkan masalah seperti ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah lah yang berkuasa pada ketika saat ini yang bisa menghilangkan semua penyakit. Jadi kita berobat. Kita garing berobat oke. Berobat garing tak sembuh. Jangan kita yakini bahwasanya menyembuhkan itu obat, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perantara obat tersebut Allah berikan kesembuhan. Makanya sebelum kita kena penyakit corona, mudah kita jauh daripada penyakit corona. Amin. Wajah kuncinya baik. Kita di kampung lah, di kampung gue, di kampung ini saking takutannya lawan penyakit corona. Kita penyakit corona tuh jangan dilawan, jangan terlalu takutan, santai, dibawa rileks, ya, bawa senyum terus, ya, iya senyum juga kadang orang, jangan buas terus terlalu senyum 24 jam, jangan masuk rumah sakit, ya, menghadapi penyakit corona ini ada orang saking takutannya lawan penyakit corona, ini lah, di depan dia. Saking takutannya lawan corona, ya Allah. Masker, oke masker. Habis itu pakai ini, apa namanya? Cadar, kalian cadar. Ini apa nih? Hah? Helm. Apa? Plastik. Ya pokoknya itulah maunya. Banyak kan namanya. Pokoknya itulah. Karena cakepan satu. Saking takutannya pakai itu. Saking takutannya lagi hendak bertemu orang, hendak bersalaman, contoh, dia datang ke rumah lu minta duit. Saking takutannya
hendak menjulung duit tuh kadang-kadang tangan nih pakai alat ini lah dijulung itu saking takutannya lagi pakai tisu kan emang itu mulai lagi habis ujungan dagangan saking takutannya sembayang haraya kada hakun ke musola sembayang haraya kada hakun ke masjid hakun apa hakun mengiau imam ke rumah supaya jadi imam ada lawas kemudian takutan banar nih meninggal dua orangnya ini serius kenyataan artinya apa kita menghadapi masalah kayak ini jangan terlalu takutan musuh umpamanya Allah juga hendak mengambil nyawa kita siap yang penting kita meminta ya Allah kumpulkanlah kita bersama Rasulullah SAW. Seseorang tuh sukses dua aja apa kalau sudah diampuni dosanya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala tuh yang pertama, yang kedua ketika ia meninggal dalam husnul khotimah itu yang dikatakan orang sukses. Makanya dikatakan oleh ulama tuba liman mata wa ma matat hasanatu wa wailun liman mata wa ma matat sayyatu. Yang artinya beruntunglah bagi seseorang yang mana dia telah meninggal dunia sedangkan kebaikannya masih disebut-sebut tahun orang, sedangkan amal solehnya masih diingat-ingat tahun orang. Wailun liman mata wa ma matat sayyatu. Yang artinya celaka bagi seseorang yang mana ia meninggal dunia tapi yang ditinggalnya kejahatan lawan orang lain, tapi yang diingat lawan orang lain ketika ini masih hidup kejahatan atau perbuatan yang kada layak diingat lawan orang lain. Setiap minggu doain orang ini lah. Imbah bulik majelis sandal hanyar. Imbah bulik majelis sandal hanyar. Gimana kadapat berangkat di rumah pakai sandal jepit. Boleh pakai sandal apa? Sandal urun hilang. Kadangnya juga. Meninggal orang tersebut tuh apa yang ditinggalkannya biar malah bersyukur ya kada. Untung berada malingnya nih jah. Meninggal dah malingnya kada. Makanya sebelum kita meninggal dunia apa yang perlu kita tinggalkan momen di dunia ini? Apakah yang bagus atau yang jahat itu tergantung pian memilih masing-masing. Mudahan kita meninggal husnul khotimah barakah daripada penyakit corona. Berhasil. Belum tanda panjang lebar yang penting Habib yang panjangnya. Karena pembuluh dasar panjang dulu. Yang ketawa-tawa Habib nggak ambil kan tuh Habib. Walhasil ketika menghadapi pandemi lah bawa jangan terlalu wani, jangan terlalu takutan, sadang-sadang aja dan bawa senyum terus. Orang yang garing, orang yang banyak galaunya. Orang yang garing, orang yang kena penyakit corona, orang yang banyak pikiran dunia dan hati merasa sedih terus. Makanya apa kata Nabi Abdullah Al-Haddad? La yakturu hamuk makudir yakun. Jangan banyak angan-angan sesuatu yang terjadi, pacangan terjadi. Contoh nih para pemuda, apa jadi semalam? Jangan sponsor. Contoh orang nih pacaran sudah 20 tahun, pasangannya bening, putih, mengkilat, tapi tercatat di Lauhil Mahfuz pacangan calonnya nih lupung dan hilang. Tetap biar pacaran 20 tahun tetap dapatnya hilang. Tapi bagi lakian jangan sedih hati lah, kita hilang lakian santai, bini kita putih kena makanya jadi kopi make ya santai. Lakian ini hilang santai, mau binian hilang sakitan sedikit. Mudah-mudahan mayu datang, amin. Ini bisa mandi dulu, ini minta amal supaya payu. Nah, dawang balik. Jangan nana, ya sudah berjodoh. Alhasil, tahu sebelum semalam mengandung gaya dasar, ya santai lah. Walhasil supaya kena penyakit corona banyak disenyum, banyak bahagia, jangan terlalu takutan, jangan terlalu sedang-sedang aja, ya kan? Sedang-sedang tuh yang mantap ya kan? Ya. Orang tuh terlalu putih kan bagus juga, terlalu lutung kan bagus juga, sedang-sedang kan? Lagi kan? Hah? Lagi kan? Lagi kan? Lagi dulu.
Mudah-mudahan perkumpulan kita bermanfaat dunia wal akhirah. Kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita termasuk orang yang rugi. Allah catat kita termasuk yang beruntung. Dan perkumpulan kita ini yang mana Allah akan menurunkan bala di tempat ini kepada kita, mudah Allah jauhkan bala tersebut. Hasil kesimpulan kita ambil 3 kesimpulan. Lah, yang pertama kita siap namanya meninggal dunia kapanpun, tapi kita meminta untuk supaya berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenikmatan surga tidak harganya kalau kita akan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar banyak harta, mun pian kepenyakitan adalah gunanya. Hah? Adalah. Nah. Terus yang kedua, sebelum kita meninggal dunia, momen apa yang kita tinggalkan dengan orang? Kalau yang bagus, alhamdulillah menjadi amal jariah yang bagus bagi kita. Tapi na'udzubillah, disumpamanya Fulan bin Fulan setiap minggu hadir di majelis ilmu, setiap minggu memberi hadiah mobil lawan guru. Orang mobil mainan karo bae. Penting mobil guru gitu loh. Nih. Aduh. Ini kan orang-orang yang sugih lah. Ini mengatam bilang katam nih. Awas sekali lagi. Aduh, rumah belum? Tapi amas banyak di tangan. Amas mainan juga kan. Lah, minta tolong para jemaah beratan mendengarlah, yang di luar mendengarlah. Oi, kayak kawan lagi. Pernah lah kisah lah. Ketika Ibu Isa ini ada orang melaporkan guru, ulun hamil, umur tuh udah pada hamil, itu nggak soal apa-apa. Ketemu ada suka aja ulun, kalau ada suka pada hamilan ulun mau kedua. Tanya apa? Ini guru ulun mau esok hari lah kadang melahirkan, ulun pacaran dioperasi ulun dokter. Ini lu nih mau ganti orangnya apa? Mau ganti dulu nih. Alhamdulillah ulun teringat. Ketika ulun belajar di Darul Mustafa, belajar di Tarim, ulun pernah minta banyu ke orang soleh. Ulun bawa beli ke rumah. Dan ketika ulun belajar di Tarim, ulun memiliki pakaian orang soleh. Lah, itu pentingnya kita jangan bahas soal sebelum meninggal, anda kain orang soleh. Paham? Nah, kita ambil situ. Bingung obati, saya ingat, oh alhamdulillah ada banyu nih. Bismillah, ulun campur banyu yang pernah minta orang soleh, lalu para habaib, terus ulun campur pakaian yang pernah dipakai oleh orang soleh. Mencobakan yang mana esok pacangan akan melahirkan pacar di operasi, imbah bisa minta subuhnya dapat ulun. Alhamdulillah, ulun sekarang melahirkan. Alhamdulillah, jurun. Soalnya apa memberi ulun boleh bongok juga jurun. Untung kan aku rokok karena rokok mau orang. Tapi kan marah itu santai ya. Tapi orang tuh memandang dokter tuh lebih mulia daripada guru. Karena kalau ada guru ya kamu rasa. Ini karena mohon modal insya Allah sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil menyair kita lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim, Syairillah 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 Syairillah, ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim,
Yeah.
Ya, selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habib Umar bin Zindan. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Wa ba'd, yang saya hormati, yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita bersama, Guru Mahmudi, hadir juga di tengah-tengah kita Guru Abdul Rauf, ada juga Haji Ahri, dan juga guru-guru yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita umurnya dipanjangkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesabaran dalam membimbing kita sebagai santrinya, mudah-mudahan dilancarkan perjuangan dakwahnya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, secara istimewa saya sampaikan kepada jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, umat baginda Nabi besar Muhammad, umat baginda Nabi besar Muhammad. Sama kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah. Keadaan taat beribadah kepada Allah. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah. Kita diberikan keberkahan oleh Allah. Kita diberikan rahmat dan ridha dari Allah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan daripada rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini, hadirnya berkumpulnya kita pada malam hari ini yang di tempat yang insya Allah, di mana tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab daripada turunnya rahmat dan barakah dari Allah. Dan tidaklah kita melangkahkan kaki dari tempat yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya yang selalu terjaga kehormatannya, dan juga kepada para sahabat beliau yang ikhlas fi sabilillah hingga sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan memilih kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam hadisnya, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswabuha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah tempat di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid, musala itu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang masuk ke dalam masjid pasti mau beribadah. Enggak ada orang yang mau maksiat di dalam masjid. Dan juga tempat
yang dibenci oleh Allah yaitu adalah pasar-pasar. Jadi kalau yang namanya di pasar jarang ada orang yang beribadah, banyak orang yang masih maksiat. Judi ada nggak di pasar? Pencurian ada nggak di pasar? Zina ada nggak di pasar? Maling ada nggak di pasar? Banyak daripada maksiat-maksiat yang ada di pasar. Makanya pasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kayak ngantuk semua. Jam Bencong belum tidur gue ya. Lanjut. Sampai subuh. Lanjut. Allah mengumpulkan kita di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita dikumpulkan? Di musola. Musola apa namanya? Izharul ulum. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat ini banyak daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang melaksanakan salat. Salat ini penting dalam kehidupan kita. Salat ini akan menentukan baik buruknya kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salat ini menjadi penentu bagaimana lancar atau tidaknya rezeki kita. Salat ini menentukan bagaimana kelak di akhirat tempat kita di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salat itu wajib, terlebih khusus yang 5 waktu itu wajib kita laksanakan daripada salat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya bahwasanya as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa orang yang mendirikan salat berarti sama orang tersebut mendirikan tiang agama, mendirikan agama. Dan sebaliknya orang yang enggak salat, orang yang tidak melaksanakan sholat maka sama dengan merobohkan agama. Makanya istiqomah kita dalam sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang sholat ada satu cerita. Mau dengar cerita nggak? Mau dengar cerita? Benar. Sampai subuh siap? Siap sampai subuh? Beneran? Sampai subuh? Iya siap ulun kada. Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu cerita. Tahu kebo lah, kebo tahu. Kebo tahu nggak? Kerbau tahu? Ini ada kerbau ibu melahirkan kebo anak. Kebo ibu melahirkan kebo anak. Begitu kebo anak lahir, langsung nyusu sama ibunya. Langsung nyusu. Begitu anak kebo lagi enak-enak nyusu, dia dengan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lompat anak kebo, lari bu anak kebo dengan suara tadi. Lari saking ketakutannya dengan suara yang tadi. Tiba-tiba anak kebo ini bilang sama ibunya, bu, suara apaan itu bu? Katanya. Ibu yang di belakang ada yang bilang, Beb, kok kebo bisa ngomong? Namanya juga cerita. Lanjut. Kita ikuti iklan berikut ini. Lompat anak kebo lari, bu suara apaan itu bu? Tenang nak, kata ibu. Itu namanya adzan. Adzan apaan bu? Adzan itu panggilan sholat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lagi anak kebo. Lari lagi bu anak kebo dengan suara yang tadi. Kata anak kebo, mak itu suara apaan lagi mak? Katanya. Bu itu suara apa lagi? Tenang mak, itu namanya iqomah. Iqomah apaan bu? Ya kan tadi udah ada panggilan sholat.
Tadi kan udah ada panggilan sholat, itu iqomah tandanya sholat mau didirikan. Oh gitu mak ya. Terus mak, kok kita nggak sholat katanya? Ya enggak lah, kan kita kebo. Kita nggak usah sholat kan, kita kebo. Udah nyusul lagi ini anak kebo. Begitu lagi enak-enak nyusul, dia lihat ke pinggir jalan ada orang lari-lari, jalan bergegas cepat menuju ke masjid, mau melaksanakan sholat, lompat lagi anak kebo. Mak, ada apaan tuh mak? Bu, ada apa tuh? Ada kebakaran kan katanya? Bukannya itu manusia mau kemana mak? Ya manusia mau sholat lah, kan tadi udah ada panggilan sholat. Terus sholat mau didirikan, ya manusia mau sholat. Akhirnya nyusul lagi ente kata ibu nyusul lagi. Begitu lagi enak-enak nyusul, dia lihat ke pinggir jalan ada di depan warung tua bangka lagi main catur sama anak-anak muda lagi main gaple. Kata anak kebo, mak, tadi suara yang pertama kan adzan mak ya? Iya. Terus yang kedua itu iqomah kan mak ya? Iya. Tandanya sholat mau didirikan mak ya? Iya. Terus yang tadi lari cepat jalan-jalan mau ke masjid tuh manusia mau sholat kan mak ya? Iya. Terus kita kebo nih nggak sholat kan mak ya? Iya. Nah itu apa tuh mak, depan warung sama di bawah pohon tuh? Oh itu mah kebo kepala hitam. Ya Allah, ya Rabbi. Intinya tidak sholat sama dengan yang nggak kebo. Yang nggak sholat sama dengan yang nggak sholat sama dengan anak nggak sholat anak, ibu nggak sholat ibu, bapak nggak sholat bapak, santri nggak sholat santri, RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, lurah nggak sholat lurah, camat nggak sholat camat, bupati nggak sholat bupati, wali kota nggak sholat wali kota, gubernur nggak sholat gubernur, polisi nggak sholat polisi, tentara nggak sholat tentara, presiden nggak sholat presiden, presiden nggak sholat presiden, ustadz nggak sholat ustadz, kiai nggak sholat kiai, habib nggak sholat habib. Ceramah ke sini aja deh. Di orang pada sentimen, giliran presiden nggak sholat presiden kebo, polisi nggak sholat polisi kebo, giliran habib nggak sholat habib kebo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kita untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya Rabbal Alamin. Karena dengan sholat lima waktu yang kita laksanakan secara istiqomah, insya Allah Allah berikan kelancaran kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allah lancarkan daripada rezeki-rezeki kita. Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita. Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita. Berkahnya kita melaksanakan sholat yang lima waktu. Mudah-mudahan sekali lagi yang melaksanakan sholat lima waktu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistiqomahan. Amin. Nah, sama-sama sambil baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin lil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan tinggalkan sholat. Istiqomah sholat. Mudah-mudahan barokah kita sholat, Allah berikan kelancaran semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga perkumpulan kita pada malam hari ini bukan perkumpulan yang terakhir, akan tetapi kita akan terus berkumpul sampai hari kiamat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit insya Allah ada manfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan untuk kita semua umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Habib Umar Zindan. Waktu dan tempat kami sediakan. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa syurrati zamrati li ahli al iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadirin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, mudah-mudahan kami di sini terkumpul di akhirat dikumpulkan dengan Rasulullah dan Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, bisa kehidupan kami ya Allah, bisa anak-anak kami ya Allah, dosa bini-bini kami juga ya Allah, dosa laki-laki kami ya Allah, dan dosa orang yang cinta kepada kami ya Allah, dan dosa orang yang benci kepada kami juga ampuni ya Allah. Dan ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dan lagi ya Allah, berkah Habib hadir pada malam hari ini ya Allah, cucu-cucu kekasih-Mu ya Allah, mudah kami bisa kumpul, mudah-mudahan di akhir hayat kami mudah mengucap kalimah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Dengan berakhirnya tausiah agama dan doa tadi, maka bergerak pula acara kita pada malam hari ini. Ulum selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati. Ulun sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim, Syailillah 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 Syailillah, ya Karim ya Karim ya Karim.